Lingkaran kejahatan sering menyeret anak masuk dan terbelenggu ke dalamnya. Entah menjadi korban atau sebagai saksi dari peristiwa keji sebuah aksi kejahatan. Tapi sungguh ironi kala anak-anak malah menjadi si pelaku kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah salah satu masalah yang serius yang dihadapi masyarakat kita saat ini. Di satu sisi, anak berkonflik dengan hukum masih dalam masa pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, dia harus menghadapi hukuman yang dia terima atas perbuatannya. Lantas saudara, apa alasannya anak bisa berkonflik dengan hukum? Dan benarkah anak yang berkonflik dengan hukum, pembinaannya selama ini masih jauh dari kata layak? Saksikan program Berkas Kompas kali ini. Dunia anak-anak adalah dunia bermain, belajar, dan kasih sayang. Sayangnya, tak sedikit anak-anak yang tak dapat merasakan dunianya dan terperosok dalam lembah kejahatan sebagai pelaku pidana. Mereka adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasar data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, pada tahun 2023, nyaris 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Ada sekitar 500 anak berstatus narapidana yang telah memiliki putusan hukum tetap, sementara sisanya masih menjalani sidang. Keluarga dan lingkungan jadi faktor penentu yang bisa membuat anak terjerumus dalam lembah kejahatan. Tim Berkas Kompas menemui NN, anak yang berkonflik dengan hukum ketika usianya menginjak 15 tahun. Seorang diri, NN menghajar 2 penagih hutang yang memaksa ibunya membayar pinjaman dengan cara kasar. Kalau misalkan nagih hutang aja gitu ya kan. Gak usah pakai segala. Namanya anak gimana sih? Iya, betul. Nah, akhirnya ya situ emosi nggak ketahan. Akhirnya udah situ berantem, dia bonyok, saya juga bonyok. Cuman beda lagi, dia koma, saya enggak. Cuman yang satunya ini dia luka ringan doang. Saya nyesel korban situ nggak mati. Nyesel di situ. Kamu nyesel karena korbannya nggak mati? Iya. Berarti kamu ingin menghabisi hidupnya waktu itu ya? Iya. NN berani melakukannya lantaran bukan sekali ia bersentuhan dengan hukum. Saya ketangkep sama polisi udah sama yang ini 3 kali. Yang pertama saya pernah kena kasus sajam. Saya ditahan di Polres 2 minggu. Dan yang kedua saya cuma semalam doang di Polsek Jatinegara. Saya waktu itu kena kasus balap liar. Ia bercerita pada kami problem dalam keluarga membuat ia akrab dengan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum meski usianya masih belia. Lagi pesantren di Kota Padang, nyokap sama bokap di Jakarta, saya tinggal sama nenek. Dapat kabar pas mau naik kelas 2 SMP di pesantren, dapat kabar nyokap sama bokap pisah. Jadi situ udah nggak ada semangat buat sekolah lagi gitu. Akhirnya saya situ udah berhenti sekolah. Oh, sudah sempat berhenti sekolah? Iya, sempat berhenti sekolah gitu. Sekolah buat mereka gitu, tapi mereka juga malah kayak gitu. Hancur waktu itu? Hancur. Sempat nangis juga gitu, cuman mau gimana lagi, mereka juga di sana, saya juga di sini gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain juga sebenarnya juga. Mau ngelawan juga sama ayah juga takut. Anda merasa bahwa tidak punya masa depan lagi setelah mereka pisah? Kayak gitu, kayak percuma mau ngelanjutin sekolah tuh percuma, dan pikiran kayak gitu. Saya sekolah buat mereka, tapi mereka malah kayak gitu. Sejak berhenti sekolah karena kedua orang tuanya berpisah, NN diasuh oleh kerabatnya. Kadang juga tinggal sama Wa itu sama tante. Nah tante juga kadang kayak suka marah-marah nggak jelas gitu. Jadi pikiran tuh gimana gitu, apaan sih gitu dalam hati juga. Pengen ngelawan cuman gimana nih? Orang tua ya? Orang tua. Ketika NN kalut dan kecewa karena orang tuanya bercerai,
Kerabat terdekatnya pun tak mampu mengisi rasa kosong hati NN. Akibatnya, ia mencari ketenangan di luar rumah yang justru membawa terperosok dalam lingkaran kriminalitas. Oke, kenapa berani melakukan itu? Apa karena memang alasannya cuma karena sudah tidak merasa punya masa depan atau gimana sebenarnya? Karena ya pengaruh lingkungan juga. Lingkungan juga kayak gitu semua. Oke, misalkan lingkungan seperti apa maksudnya? Lingkungannya itu kayak daerahnya itu emang tawuran mulu, jadi kayak ikut-ikutan juga. Dan jadi kayak rumah tuh bukan tempat buat tenang lagi gitu, jadi di luar yang bisa buat pikiran tenang. Sudah 15 bulan NN menjadi penghuni dan binaan Sentra Handayani, tempat rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak yang menyandang status berkonflik dengan hukum. Ada 84 anak berkonflik dengan hukum di Sentra Handayani. Di sini rehabilitasi yang dilakukan bertujuan agar mereka kembali ke jalan yang benar.